Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Armusa Putri dengan NIM 205231022, kelas 1A PPS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengakui persamaan hak, persamaan derajat, dan persamaan kewajiban dalam masyarakat, sebagaimana yang ada di dalam sila kedua. Mengakui persamaan hak, derajat, dan kewajiban antara sesama masyarakat, yaitu bahwa setiap orang mempunyai martabat, sehingga tidak boleh menghina orang lain atau menghalangi orang lain untuk hidup yang layak, serta menghormati perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat dan juga menjalankan sesuatu harus dilakukan sesama orang lain, yaitu dengan menghormati hak dari orang lain. Maksud dari persamaan hak, derajat, dan kewajiban adalah memberikan kedudukan yang sama dalam masyarakat. Mengakui persamaan hak, derajat, dan kewajiban merupakan sikap yang sangat baik sekali karena menambah rasa saling bertoleransi dan membuat kerukunan di dalam masyarakat yang memiliki perbedaan ras, suku, kebudayaan, dan agama yang berbeda-beda. Nilai dalam mengakui persamaan hak, derajat, dan kewajiban dapat menumbuhkan rasa empati kita antara sesama masyarakat dalam menghargai perbedaan dan juga menjadikan kita lebih sejahtera dan tentram. Mengakui persamaan hak, derajat, dan kewajiban ini merupakan pengalaman Pancasila kedua yang berbunyi yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam mengakui persamaan hak, derajat, dan kewajiban tidak boleh membeda-bedakan atau menghina, merendahkan. Dalam hak, derajat, dan kewajiban semua harus sama rata. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentu mempunyai hak dan derajat yang sama, dan juga kita harus mematuhi kewajiban yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang berdasarkan Pancasila demi kesejahteraan bersama. Namun entah kenapa masih banyak masyarakat yang kehilangan hak, derajat, dan kewajibannya. Misalnya dalam hilangnya hak, yaitu hilangnya nyawa seseorang akibat kekerasan, kurangnya pemberian perlindungan. Dalam kehilangan derajat seperti misalnya merendahkan martabat orang lain, dan juga banyak masyarakat sekarang ini yang melakukan pelanggaran kewajiban, misalnya saja yaitu tidak membayar pajak, membuang sampah sembarangan, tidak menaati peraturan lalu lintas, contohnya tidak memakai helm saat berkendara, tidak memiliki SIM, dan juga tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan sebagaimana, dan juga merusak fasilitas dari negara, contohnya mencoret-mencoret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan masih banyak lagi. Menurut saya, mengakui derajat dan kewajiban itu adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Dengan adanya rasa mengakui hak, derajat, dan kewajiban dalam bermasyarakat, tidak akan timbulnya adanya konflik yang menimbulkan rasa iri satu dengan yang lain. Mengakui hak, derajat, dan kewajiban dalam masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Itu maksudnya kita memperlakukan orang dengan sama tanpa harus memandang derajatnya. Tidak boleh membeda-bedakan si kaya dan si miskin, dari mana mereka tinggal, keturunan dari mana, warna kulit seperti apa. Semua itu harus diperlakukan sama. Dalam kehidupan sosial budaya di lingkungan masyarakat itu sendiri, pasti ada perbedaan dalam sosial budaya itu sendiri sesuai dengan daerah asalnya. Contohnya saja ketika kita mempunyai teman dari luar daerah yang memiliki kebiasaan atau tradisi dalam sosial budaya, kita harus menghargai dan menghormati tradisi dalam sosial budaya daerah tersebut. Dan kita bisa mempelajari keberagaman budaya dari daerah lain sehingga wawasan kita lebih luas dan menambah pengetahuan kita. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat yang memiliki keberagaman agama yang berbeda-beda, maka kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus saling bertoleransi, saling menghargai satu sama lain. Contohnya contohnya yaitu saya Islam dan teman saya Kristen. Ketika saya sedang beribadah, teman saya tidak mengganggu saya dan menghargai saya ketika saya sedang melaksanakan ibadah. Begitu juga sebaliknya, ketika teman saya sedang beribadah, saya juga tidak mengganggunya dan juga saya menghargainya, dan kita saling mengingatkan satu sama lain untuk beribadah. Dalam suku, ras, dan keturunan, kita harus membantu dan
dan berteman dengan siapa saja tanpa memandang ras dan suku di mana dia berasal. Contohnya ketika kita kuliah dan kita berjumpa dengan teman-teman yang memiliki suku, ras, dan keturunan yang berbeda-beda, kita harus tetap berkomunikasi dengan baik dan juga harus menghargai satu sama lain. Perbedaan jenis kelamin dulu dan sekarang itu berbeda. Maksudnya dulu seorang laki-laki yang harus bekerja dan perempuannya cuma boleh di rumah dan juga tidak boleh sekolah yang tinggi-tinggi. Dan dulu wanita itu dianggap beban bagi keluarganya dan anak laki-laki adalah kebanggaan tersendiri dan diagungkan pada saat itu. Tapi di masa sekarang semua sudah berubah. Sekarang perempuan dan laki-laki sama. Sekarang perempuan bisa bekerja dan juga bisa sekolah yang tinggi. Pada saat musim pandemi ini, masyarakat terlihat saling membantu tanpa adanya perbedaan derajat dan juga memberikan dukungan kepada satu sama lain, memberikan bantuan kepada orang yang saling membutuhkan. Masyarakat juga mendapat bantuan dari pemerintah seperti uang yang dibagikan sama rata, memakai masker saat berkendara atau keluar rumah. Dengan adanya pandemi ini, kita bisa belajar untuk meningkatkan rasa empati, tolong-menolong, saling menghargai, meningkatkan ibadah kita, dan juga meningkatkan kepatuhan kita terhadap kewajiban dalam masyarakat yang berlandaskan Pancasila. Dari penjelasan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu bahwa kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus mengakui persamaan hak, derajat, dan kewajibannya di dalam masyarakat, dan disinilah kita bisa mengambil pelajaran mengenai persamaan tersebut. Mari kita tanamkan dalam diri kita untuk mengakui persamaan tersebut agar terhindar dari konflik atau antar sesama masyarakat. Membuat hidup kita lebih sejahtera bagi bangsa Indonesia dengan kita mengakui persamaan hak, derajat, dan kewajiban di masyarakat, meningkatkan nilai norma dalam Pancasila. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.